sudah semua otomatisasi gitu ya. Kemudian kita menggunakan AI ya. AI itu mungkin nanti kita akan buat peraturan rektor ya mengenai penggunaan AI. Jadi AI itu tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya itu jelek gitu. Adanya AI itu kan digunakan untuk membantu atau mempermudah dari tugas kita semuanya sebenarnya. Ya, jadi alat bantu ya artificial intelligence ini. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dengan AI, tetapi kita harus fair juga kita menggunakan AI atau tidak, gitu ya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran ini, nanti ada beberapa hal itu sebenarnya Anda bisa belajar atau bisa ambil dari AI ya, bisa dari apa namanya Google ya, bisa dari platform-platform yang lainnya. Nah, itu mungkin Anda bisa cari saja di search gitu akan keluar gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang AI itu belum punya datanya, sehingga Anda memerlukan Anda dalam pemecahan masalahnya itu. Ya, contohnya umpamanya dalam penyusunan formula. Penyusunan formula mungkin AI akan menemukan gitu ya, itu yang ada sudah ada di buku, tetapi apakah itu bisa digunakan atau bisa diaplikasikan di industri tertentu, itu belum tentu. Karena untuk mendapatkan suatu sediaan yang bermutu, ya artinya memenuhi spesifikasi gitu ya, aman, berkhasiat dan seterusnya, itu memerlukan kondisi-kondisi yang optimal ya di apa namanya di praformulasi atau di farmasi fisik sudah saya sampaikan bahwa untuk membuat suatu sediaan yang baik itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai bahan aktif, baik itu bahan aktif farmasi, kemudian eksipien, ya, kemudian proses manufakturnya, ya, setelah itu ya apa namanya, jadi prosesnya, kemudian gabungan antara keduanya. Ya, oleh karena itu di DTPO 1 itu kan Anda diajari mulai para formulasi sebenarnya, ya, kemudian formulasi itu tahapannya seperti apa, ini hanya membantu saja Anda di sana. Terus kemudian nanti prosesnya ya, proses-prosesnya itu seperti apa. Ya, ada pencampuran, granulasi, pengeringan, ya, kemudian kompresi itu. Itu sangat berpengaruh pada mutu sediaan. Ya. Itu kenapa harus sangat rigid gini? Karena obat itu kan keketatan ya, tingkat keketatan yang harus diawasi dari produk-produk yang ada itu tingkat kedua ya setelah industri apa namanya pesawat terbang dan chip. Ya, pesawat terbang kan 100% harus lolos ya. Kalau obat itu mesti kan plus minus ya, biasanya plus minus 95, sorry, plus minus 5% lah dari obat itu yang boleh tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi jangan menganggap bahwa yang diproduksi secara massal di industri itu semuanya memenuhi mas. Enggak, gitu ya. Karena produksinya secara massal, ya, tidak satu-satu. Itu hingga apa pembelajaran ini masih diperlukan dalam rangka itu karena semuanya itu belum bisa terselesaikan atau terjawab dengan adanya platform-platform artificial intelligence yang ada. Ya, nanti coba kamu coba lah apa namanya platform-platform yang ada, kamu cari saya formulanya seperti apa, ininya seperti apa gitu. Nanti kita bisa diskusikan apakah itu sesuai atau enggak. Ya, jadi ini semester 4 ya, semester 4. Nanti kalau ada kesempatan, tolong deh paling tidak Anda ikut student outbound yang ke luar negeri ya, supaya bisa benchmark atau membandingkan gitu dengan yang di luar negeri, minimal di Malaysia gitu ya. Kemudian mungkin nanti ada yang ke NUS, ke Singapura, ya ke Thailand, itu biasanya kan ya relatif sama dengan kita, tapi alatnya lebih modern ya di sana. Ya, alatnya lebih modern di
mereka karena mereka penduduknya tidak terlalu banyak. Ya, apalagi kalau mamanya Anda ikut aja Bu Rono Retno itu ke mana ke Jepang itu, ya tentu sangat berbeda nanti di sana. Jadi kalau di luar negeri itu eh, nanti farmasi itu sepertinya tidak berdiri sendiri ya. Kebanyakan ya saya lihat mamanya di apa di Inggris, eh, di Korea, kemudian di Jepang itu fakultas farmasi itu berdiri dengan kalau di sana itu bukan fakultas ya, jadi departemen-departemen gitu ya, dengan chemical engineering, dengan apa namanya mechanical engineering ya, dengan waktu saya di Inggris itu jadi satu gitu ya. Jadi kalau farmasi itu mengembangkan katakanlah apa ya benang untuk bedah gitu ya, atau obat yang digunakan untuk drug delivery itu orang-orang material dari chemical engineering maupun dari teknik industri itu mensupport di sana ya. Begitu juga di Jepang itu yang bekerja sama tidak hanya dari farmasi ya, di sana ada apa namanya chemical applied gitu ya, itu biasanya bekerja sama untuk merancang sediaan-sediaan farmasi yang advance ya. Begitu juga di Korea itu banyak sekali farmasi itu yang sudah terintegrasi, jadi tidak berdiri sendiri. Itu pentingnya Anda punya wawasan yang lebih luas tentang dunia saat ini, karena Anda tidak hanya hidup di zaman sekarang ya, nanti Anda kan 5-10 tahun ke depan itu dunia Anda semuanya. Baik, ini dalam proses pengembangan sediaan, mungkin Bu Dani sudah menyinggung ya sedikit. Jadi nanti apa itu tablet dan seterusnya Anda bisa cari di Google maupun di platform yang lainnya. Ya, kemudian tahapan pengembangan produk itu seperti apa, evaluasi mutu tabletnya seperti apa, masalah-masalah pada proses manufaktur, kemudian pengemasannya seperti apa, ya, uji stabilitas, uji bioavailabilitas dan bioekuivalensi gitu ya. Dan terakhir goalnya tentu ya di registrasi. Ya, registrasi itu semua data yang diperlukan harus dimasukkan untuk menjamin bahwa Anda memproduksi sediaan itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Ini definisi ya, nanti tolong disesuaikan sendiri. Ini bisa dibaca, kemudian jenis-jenis tabletnya, kalaupun ini keluar di ujian ya satu dua lah. Ya, ini kenapa tablet? eh, jadi tablet sampai saat ini itu ya merupakan jadi sediaan padat itu merupakan sediaan yang banyak diproduksi dan banyak di apa namanya dikonsumsi oleh apa pasien-pasien gitu ya. Kalau dilihat dari sini sediaan padat itu sekitar 58,8% sediaan tablet dan kapsul itu yang diproduksi dan digunakan. Ya, ini. Sehingga ini menjadi sangat penting karena ini sudah 50% lebih hanya mempelajari satu topik aja di sediaan padat. Sementara sediaan-sediaan yang lainnya Anda perhatikan liquid itu hanya 16%, injeksi 15%, topikal itu 3%, sediaan mata 1,8%, ya, kemudian aerosol 1,2% dan seterusnya. Jadi eh, kalau Anda paham mengenai sediaan padat, itu paling tidak hampir 60% Anda menguasai sediaan yang ada di prasaran atau yang diproduksi. Kenapa sediaan padat ini banyak digunakan gitu ya, terutama untuk sediaan tablet, kapsul dibandingkan sirup gitu. Jadi lebih murah, ya, lebih murah, lebih ringan dan kompak. Kemudian pengemasan ini tablet kapsul dibandingkan dengan sirup ya, ini salah ininya. Pengemasan dan transportasinya lebih murah dan mudah, identifikasinya lebih mudah dan lebih mudah ditelan ya.
Jadi ini alasannya. Ya, sediaan-sediaan kamu kan untuk traveling macam-macam ya. Itu lebih praktis membawa sediaan padat ini daripada sediaan sirup gitu. Ya, sediaan sirup itu biasanya digunakan untuk hal-hal tertentu. Jika digunakan sediaan tablet atau sediaan padat itu tidak memungkinkan atau karena pasiennya itu memang betul-betul tidak memungkinkan untuk bisa minum ini, biasanya kan anak-anak ya atau orang tua. Jadi umumnya sediaan tablet ini lebih efisien. Tapi kekurangan dari sediaan padat ini tadi ya beberapa bahan obat itu sulit dikompresi. Ya, ini apa namanya tantangan tersendiri. Biasanya kalau sudah tidak bisa lagi ya udah di kapsul saja. Kemudian obat-obat yang pahit dan berbau ini biasanya harus disalut atau dimasukkan kapsul ya, atau dipilih dengan bahan obat yang apa rasanya tidak terlalu pahit. Contohnya ya chloramphenicol base gitu, itu sangat pahit sehingga untuk sediaan padat biasanya digunakan chloramphenicol palmitat yang rasanya itu tidak seberapa pahit dibandingkan bentuk basenya. Ini tahapan pengembangan produk, jadi ini masih berlaku sampai saat ini ya. Jadi dari FDA, Food Drug Administration, mengenai quality by design. Jadi untuk mengembangkan sediaan farmasi itu ya, itu harus direncanakan dengan baik ya. Makanya mutu itu harus didesain atau dirancang mulai awal. Ya, oleh karena itu mungkin Pak Helmi sudah menjelaskan ya. Nanti saya share juga, saya berikan PPT untuk praformulasi. Jadi mulai dari bahan baku, kemudian ruangan, ya orangnya, ya sampai alurnya itu untuk sediaan obat itu semuanya diatur di CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Jadi tidak ada yang membuat sediaan itu kemudian apa namanya atas coba-coba gitu ya. Tidak bisa. Jadi semuanya itu dirancang oleh prosesnya sehingga hasilnya itu memberikan kualitas yang baik. Ya, ini. Jadi mulai awal itu harus didesain dengan baik. Ya, mulai tahapannya desain produk performance, Anda menginginkan produknya itu seperti apa, ya, kemudian desain produknya itu seperti apa, itu kan. Kemudian prosesnya itu seperti apa, apakah pakai apa dicampur dulu, digranulasi, dikeringkan gitu atau cetak langsung. Dan yang terakhir adalah proses performance. Jadi karena ini adalah skalanya industri ya, Anda harus merubah mindset dari apa namanya yang individual dose ke mass production, maka proses performance ini menjadi penting. Ya, ini tantangan nanti kalau Anda yang mau bekerja di industri ya. Di industri itu tidak sekedar Anda bisa gini ya, Anda bisa hmm, eh, apa membuat sediaan gitu ya dari pengembangan produk, tetapi bagaimana bisa membuat sediaan itu yang efisien dan efektif. Artinya kalau Anda membuat 1 juta tablet gitu ya, berapa persen sih yang boleh gagal gitu? Atau di luar dari ketentuan. Karena secara statistik tadi di awal saya sampaikan untuk sediaan ini kan merupakan apa namanya produk yang tingkat keketatannya itu nomor 2. Ya, artinya rentang penerimaannya itu sangat sempit gitu. Kalau pesawat itu kan 100% harus lolos ya, nggak ada ya dari 100% dari 100 atau 1000 pesawat yang diproduksi satu boleh jatuh gitu kan nggak boleh. Ya, tapi kalau obat itu dari 1 juta tablet gitu, itu mesti ada rentangnya. Di farmakope kamu lihat, nyampur saja mesti ada rentangnya. Ya, karena kita tidak mungkin memproduksi dalam jumlah banyak, itu tidak ada standar deviasi. Ya, itu yang dinamakan dengan proses performance. Ini tantangannya, ya. Sampai saat ini, kalau di farmasi ini, proses performance ini, apa namanya, kita berikan di tingkat profesi. Ya, jadi nanti saya berharap Anda yang
apa namanya berminat di industri, betul-betul belajar mengenai proses performance ini. Ya, karena kalau Anda ngambil di luar, apa namanya, kursus-kursus di luar itu biayanya cukup mahal. Untuk bagaimana kita bisa meningkatkan proses produksi, itu biasanya ada kursusnya ya. Jadi kalau sudah Anda sudah kerja gitu, kursus-kursus itu biasanya berbayar mahal gitu. Bagaimana itu bisa meningkatkan produktivitas lah, intinya seperti itu. Nah, ini hal yang tidak terpisahkan dari pengembangan sediaan farmasi. Jadi, kalau di S1 nanti dibatasi sampai ini ya, jadi desain produk performance, produk desain, kemudian proses desain, nah nanti yang proses performance ini biasanya di profesi, karena waktunya pendek ya, di profesi. Ini sebenarnya kalau bisa diberikan di S1 gitu, akan lebih bagus sebenarnya. Tapi butuh waktu yang agak cukup lama ya. Saya dulu belajar mengenai ini, statistical process control yang untuk proses performance waktu S2 itu berapa SKS ya? 4 SKS atau enggak salah. 4 SKS atau 5 SKS. Jadi ujiannya saja itu 1 minggu. Ya 12 kali. Ujiannya bukan kuliahnya ya. Ujiannya itu 12 kali untuk memahami ini. Ya waktu saya S2. Sehingga ya saya paham betul gitu ya bagaimana cara meningkatkan apa efisiensi untuk produksi sediaan farmasi di industri. Kalau Anda menguasai ini, ya udahlah enak lah. Nanti kamu tinggal jadi konsultan aja, ya. Jadi konsultan itu kerja fisiknya tidak terlalu berat, tapi mikirnya saja. Tapi ya apa imbal hasilnya atau apa namanya. Kalau saya dulu digaji lah, tiap bulan saya mendapatkan lumayan lah, ya. Waktu itu saya jadi wakil dekan ya kira-kira lebih besar dari wakil dekan lah tunjangannya itu. Padahal saya cuma 1 kali ya ke industri hari Sabtu gitu ya. Berarti kan bisa dihitung kan, kalau 1 bulan gitu kan cuma 4 kali ya. 4 kali nanti dapat di atas 10 juta waktu itu kan cukup lumayan. Padahal tunjangan wakil dekan itu cuma zaman itu cuma 7 juta. Gaji dosen cuma 2, berapa lah sekitar 3 juta. Ya, jadi kalau Anda menguasai jadi konsultan nanti lumayan lah gitu ya. Lumayan. Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana Anda bisa paling tidak belajar ini ya, Mas. Ya, jadi belajar ini, kemudian Anda memahami problem yang ada di industri, kemudian nanti Anda bisa memberikan solusi gitu ya. Itu sudah cukup sebenarnya. Kalau yang mengerjakan itu kan biasanya operator-operator. Itu makanya nanti yang betul-betul tertarik di industri farmasi, Anda harus belajar dengan baik supaya karirnya Anda bisa lebih cepat gitu. Ya, karirnya bisa lebih cepat. Di industri itu beda sama, mohon maaf ya, kayak di apa apa ya pegawai negeri gitu ya, yang naiknya itu lama gitu. Kalau di industri ya kamu memberikan kontribusi yang bagus, mesti karirmu cepat naik. Jadi mamanya kamu dari masuk itu pertama supervisor gitu ya. Setelah 1 tahun, 2 tahun, kok kamu bisa memberikan kontribusi yang lebih di industri, biasanya langsung jadi asisten manajer. Asisten manajer 1 tahun gitu, ternyata kontribusimu banyak, nanti langsung jadi manajer gitu. Udah, kadang-kadang 4 tahun, 5 tahun itu sudah manajer gitu. Kalau udah manajer ya artinya eh, ya lebih dari cukup lah kalau kamu untuk hidup biasa gitu. Ya, ya kalau 20 juta itu dapat lah itu kan untuk yang di level manager itu kan itu kalau yang makanya prinsipnya itu harus berkontribusi gitu ya, berkontribusi terhadap kinerja dari industri itu. Kalau kamu enggak ya susah, ya tetap aja di supervisor ya. Ini yang desain produk performance itu product specification, artinya spesifikasi produknya itu seperti apa. Kemudian yang produk design itu produk quality attribute.
yang ini proses desain itu adalah proses parameter, jadi kalau mencampur itu berapa lama, kalau mengeringkan itu sampai kapan, sampai RH-nya itu berapa, atau kelembapannya berapa. Ya ini yang tadi saya cerita kalau proses performance itu ya proses control. Jadi kita bisa memprediksi bahwa yang kita produksi nanti itu sesuai dengan spesifikasi. Itu. Sehingga kalau pabrik itu dapat order gitu ya, biasanya kan ordernya banyak gitu. Kita bisa memperkirakan, oh ini selesai dalam waktu segini, oh ini selesai dalam waktu segini. Itu tugas manajer produksi itu gitu. Ya, tidak lagi masalah yang detail. Yang detail itu sudah serahkan ke operator saja. Tapi kan Anda harus paham detail dulu ya sebelum ke yang lainnya. Itu ya, kira-kira. Ya, ini product knowledge. Kalau yang ini proses understanding. Jadi Anda harus memahami proses gitu supaya bisa apa tadi mendapatkan produk yang efisien dan efektif. Ini jadi nanti tahapan berikutnya Anda di apa praktikum kan ini ya, desain produk performance gitu ya. Kemudian preformulation study, ya, produk desain, jadi identifikasi lokasi pelepasan, pemilihan metode pembuatan, pemilihan eksipien, optimasi formula, ya, uji stabilitas dan seterusnya. Identifikasi, jadi nanti tolong diidentifikasi karena obat-obat itu bisa digunakan secara lokal. Ini saya biasanya ujian di MCQ ya. Ada yang bekerja secara sistemik karena biasanya kamu itu lupa. Ya, jadi kalau bekerja lokal artinya seperti antasid gitu. Ini ya udah di lambung saja gitu. Ya, tapi kalau mamanya omeprazol itu bukan lokal ya, itu sistemik. Ya, itu sistemik. Kemudian lokasi pelepasan yang optimum. Ya, Anda harus belajar lagi di mana obat itu paling baik diabsorpsi. Kemudian bagaimana stabilitas bahan obat pada segmen-segmen di GI tract. Ya, tentu Anda harus memahami GI tract ini. Ya, jadi di sini ini apa namanya pH-nya di stomat itu kan 1 sampai 3, kemudian di duodenum itu 5 sampai 7, ilium itu 7,8. Ini harus diperhatikan ya. Ini ya, nanti di tugas berikutnya Anda kan pemilihan metode pembuatan ya. Metode pembuatan untuk sediaan tablet itu kan ada granulasi basah ya, granulasi kering, kemudian cetak langsung. Nah, ini tahapannya. Hmm, Ya, tahapannya mulai milling itu pengecilan ukuran partikel ya. Ya, milling kemudian dicampur, pembuatan larutan bahan pengikat dan seterusnya ya. Ini memang kalau dibandingkan, nanti tolong dibaca sendiri ya. Saya hanya komentar saja. Kalau dibandingkan, itu memang cetak langsung itu proses yang paling efisien ya. Tapi belum tentu efektif. Apa artinya efisien tapi belum tentu efektif? Efisien ini kan prosesnya cepat ya. Jadi hanya mencampur saja, kemudian mengkompresi. Ya, tetapi belum tentu efisien apa? Sorry, belum tentu efektif. Kenapa? Karena itu tidak bisa dilakukan oleh jika bahan aktif itu mempunyai spesifikasi yang tertentu. Contoh umpamanya, dia dosisnya besar, kemudian kompatibilitasnya itu jelek, gitu ya. Itu nggak bisa pakai cetak langsung. Yang efektif, gitu ya, yang efektif untuk mengatasi permasalahan itu, kalau saya di industri ya, pertama kali mesti granulasi basah. Jadi masalah-masalah di proses pembuatan tablet ini, tolong bisa dicatat ya. Itu yang pertama, itu masalah gini. Anda tidak bisa memenuhi spesifikasi produknya. Jadi umpamanya yang sering dan banyak itu adalah disolusinya tidak masuk. Yang kedua, itu mutu fisiknya tidak masuk. Jadi umpamanya kekerasan, kerapuhan, ya dia sering capping dan seterusnya. Yang ketiga, itu adalah masalah homogenitas. Ya, jadi seringkali
produk-produk itu yang dihasilkan itu homogenitasnya tidak bagus, tidak bisa dirilis juga. Yang keempat, itu adalah masalah di stabilitas. Anda sudah bisa dicetak, ya, sudah punya disolusi bagus, ya, kemudian sudah mungkin, oh ternyata tidak stabil gitu. Tidak stabil itu artinya apa? Ternyata setelah 5 bulan, 6 bulan gitu, produkmu itu berubah warna, ya. Kemudian dia juga di samping berubah warna, nanti kadarnya itu menurun gitu ya. Itu permasalahan di industri itu ya itu, ya, untuk pembuatan sediaan farmasi itu. Yang pertama tadi ya, biasanya kalau untuk sediaan padat itu disolusinya tidak masuk. Yang kedua mutu fisiknya, kekerasnya kurang Pak, ya, kerapuhannya cukup tinggi Pak, gitu ya. Biasanya saya hadapi itu, ya, capping Pak dan seterusnya ya. Kalau kapsul gitu biasanya peyok-peyok dan seterusnya. Yang ketiga biasanya ini Pak apa namanya homogenitasnya gitu, ya. Ini tidak mungkin SD-nya segini segini gitu kadarnya kalau di ini tidak masuk gitu. Yang keempat ini masalah stabilitasnya. Tahu-tahu berubah warna gitu, tahu-tahu ditemukan badan POM itu kualitasnya berubah itu. Itu masalahnya, ya, masalah di apa pembuatan atau pengembangan sediaan farmasi bentuk padat. Ya, ini belum kalau nanti kamu jadi manajer produksi ya, masalah berikutnya adalah masalah efisiensi. Jadi ini kalau kamu sudah katam atau kamu sudah lulus di bagaimana bisa membuat sediaan yang bagus. Masalah berikutnya saya yang biasanya saya selesaikan di industri adalah, Pak, ini apa namanya efisiensinya masih 90% Pak gitu atau masih 87%. Artinya apa? Kalau dia membuat 1 juta gitu ya, nanti kehilangan sekitar 7% gitu. Ya, jadi cuma 90 ya kehilangan 10%. Itu biasanya masalah-masalah oleh teman-teman di apa namanya manajer industri ya. Ya, saya pernah ngajar juga di S2 di Ubaya ya untuk farmasi industri ya sama. Masalah-masalah efisiensi, tidak lagi masalah gini, tapi masalah efisiensi itu menjadi masalah buat dia. Ya, ini, tapi ada tadi aja lah 4 masalah-masalah yang di industri itu sehingga metode yang Anda pilih itu harus bisa menyelesaikan atau menjawab keempat masalah tadi. Bagaimana sediaan itu eh, apa disolusinya masuk, mutu fisiknya masuk, homogenitasnya masuk, stabilitasnya masuk. Itu. Makanya eh, kalau cetak langsung efisien, tapi belum tentu homogenitasnya masuk. Itu. Yang saya biasanya dan industri banyak lakukan itu granulasi basah itu pilihan pertama. Baru kalau tidak bisa dengan granulasi basah, itu dengan cetak langsung. Paham ya yang saya maksud? Jadi eh, saya mengembangkan paracetamol, mesti saya granulasi basah. Ya, saya mengembangkan apa namanya obat yang baru gitu aja. Senyampang granulasi basah itu masih bisa, maka dilakukan granulasi basah. Baru kalau oh ini tidak stabil Pak dengan adanya air, dengan adanya alkohol, maka dilakukan dengan cetak langsung. Karena apa? Karena dengan cetak langsung, eksipien yang digunakan adalah eksipien cetak langsung, yang harganya itu tentu berbeda dengan yang granulasi basah gitu. Sekali lagi itu harus dihitung, Mbak. Harus dihitung nanti masalah efisiensi gitu. Ya, saya punya pengalaman juga. Ini saya cerita ke Anda. Waktu saya mengembangkan, saya lupa ya, bahan obatnya itu apa. Itu sudah disolusinya masuk, ya mutu fisiknya masuk, stabilitasnya masuk, ya. Kemudian apa namanya, bosnya itu datang gitu waktu Sabtu itu masuk, Pak ini tidak bisa Pak. Kenapa tidak bisa? Harganya tidak nututi Pak. Artinya setelah dihitung oleh bagian akuntansi bahwa bahan-bahan yang saya gunakan itu dibandingkan harga jualnya itu jauh lebih mahal. Nanti kalau Anda di profesi, Anda akan dihitung, Anda akan diajari bagaimana menghitung HBP,
ya harga pokok produksi itu. Ya, nanti ada apa biaya biaya pokok gitu ya. Terus ada yang variable cost, ada yang fixed cost, ada yang variable cost gitu. Nah, itu enggak nuntuti. Nanti kamu diajari di profesi, mudah-mudahan ya. Jadi, enggak nuntuti Pak. Waduh, sudah semuanya memenuhi gitu ya, buat produk baru. Ternyata apa namanya, enggak ini apa namanya, kok enggak, harganya enggak memenuhi. Saya geleng-geleng. Oh, ternyata seperti ini ya. Itu betul-betul pengalaman yang baru buat saya gitu ya. Karena apa? Ya waktu kuliah saya dulu nggak diajarin gitu. Yang diajarin kan cuma bagaimana saya bisa membuat produk itu yang bagus gitu ya. Tapi begitu pengalaman saya di industri seperti itu, oh iya ya ternyata apa namanya, bahwa kita itu tidak hanya bisa membuat apa namanya, eh, kok membuat sediaan farmasi saja, tetapi harga itu harus apa namanya diperhatikan juga. Ya, inilah yang terjadi kemarin saya diskusi sama siapa ya. Pak, ini harusnya kan bisa, Pak, gini-gini. Iya, tapi kalau hargamu tidak nututi, oh waktu itu saya diskusi sama Pak Rektor sama Pak Warik mungkin ya. Jadi kan banyak sekali penelitian-penelitian gitu, tapi tidak bisa apa diterapkan di industri karena Pak Rektor tanya gitu, kenapa itu gak iso di anu, gak iso tahun itu bisa dapat gitu ya dari sana. Nggak bisa Pak, saya bilang, karena biaya produksinya terlalu mahal. Jadi peneliti-peneliti kita itu masih apa ya, jiwanya itu kan belum jiwa entertain ya. Jadi oh, pokoknya dia menemukan ini bagus, menemukan ini bagus. Tapi kalau dari sisi komersial tidak menguntungkan, ngapain saya produksi itu? Kamu kalau punya perusahaan gitu, emangnya kamu mau gitu. Terus kemudian kalau kamu produksi itu bagus, tapi yang lainnya lebih murah, gitu kan? Ya, itu kan harus ada strategi khusus kalau memang itu betul-betul bagus. Kalau sama aja gitu ya. Jadi kamu mamanya, saya pernah berdebat itu ya. Mohon maaf ini eh, saya cerita ya. Betul-betul saya alami gitu ya dengan teman-teman dosen itu waktu buat satu sediaan dari bahan alam. Waktu itu dengan kimia farma, saya sampaikan, ini mau untuk penelitian saja atau mau untuk skala industri yang diperdagangkan. Waktu itu kita diskusi di apa di riset pengembangannya kimia farma yang di Bandung. Ya, terus kemudian karena gini ya, namanya ekstraksi dengan alkohol 90 apa 90% dan alkohol 95 atau 98% itu kan ongkos untuk alkoholnya itu jauh lebih mahal. Ya, kalau untuk produksi, ya kalau bisa saya sarankan pakai alkohol 70% aja deh. Karena alkohol 70% itu bisa diregistrasi. Tapi kalau alkohol 95% itu tidak bisa dapat lagi 95%. Supaya biaya produksinya itu turun gitu kan. Terus kemudian ya kita diskusi, ya itu masih saya ingat ya. Pak Dwi ini orang yang pesimis gitu. Saya bilang, saya balik, saya ini orang yang realistis gitu. Ya, realistis artinya apa? Kalau kita membuat itu dengan biaya yang tinggi, siapa yang mau beli? Saya bilang gitu. Ya, akhirnya orang kimia farma, "Loh, Dek, kok Anda paham gitu loh. Lah saya ini kan konsultan di industri gitu. Jadi ngapain saya buat produksi gitu ya. Nanti orang lain itu bisa membuat harganya cuma 1.000, kita membuat 7.000 dengan khasiat yang sama. Bayangkan, kamu milih mana gitu? Oh, emangnya orang di bawah remaja ya akhirnya, oh ya bener-bener deh, anunya gitu lah. Oh, saya itu tahu, gitu ya. Karena saya, ya tadi ya, karena saya kalau di industri farmasi swasta itu kan semuanya dihitung ya. Beda kalau dengan BUMN. Begitu saya jelaskan, saya ini orang realistis, bukan orang yang pesimis, gitu ya. Akhirnya ya tidak jadi betul gitu. Karena apa? Ya biaya produksinya tidak nututi.
Siapa yang mau gitu? Ya, sekarang itu menjadi apa pesan saya gitu buat Anda semuanya di era seperti ini itu menjadi tantangan tersendiri ya. Semua yang tidak efisien itu lama-lama akan bangkrut gitu. Itulah intinya seperti itu ya. Saya ini cukup lama ya di industri. Jadi sama kalau perguruan tinggi juga gitu. Ini kan tugas saya ini juga bagaimana UNER itu bisa efisien gitu ya biar mahasiswa bayarnya juga tidak naik-naik tapi kita apa eh, apa capaiannya bisa tinggi ya sehingga apa yang kita lakukan harus efisien. Itu yang sekarang saya tugasnya gitu Mas. Dulu masalah buat obat sekarang ya diminta Pak Rektor sudah menentukan kabinet ya dekan-dekan direktur sudah kita tentukan saya diminta evaluasi mana yang apa namanya kinerjanya kurang bagus. Nanti kemarin aja saya diskusi sama Pak Rektor, ditanyakan beberapa dekan gitu. Saya tanyakan Pak, ini apa kita belum bisa evaluasi penuh karena ini kan masih sekitar 1 semester. Coba kita lihat 1 tahun lah, 1 tahun kinerjanya seperti apa gitu. Kita lihat apa yang mereka lakukan, kemudian hasilnya seperti apa, baru nanti apa namanya kita bisa lakukan evaluasi secara benar. Karena kalau kita mohon maaf ya, ini saya ajarin Anda ini, kalau saya harus mecat orang tanpa dasar yang kuat itu kan saya risiko juga. Jadi kalau di kontrak kinerja kita dengan Pak Rektor, itu kan kalau kinerja kita dalam 1 tahun, maka kita siap untuk dievaluasi. Artinya ya siap untuk dipecat gitu. Jadi sama aja. Jadi mau dekan farmasi, wakil dekan farmasi, pokoknya yang jabat itu sudah tanda tangan gitu. Sehingga kalau dievaluasi ya sama kayak gini tadi kan. Kalau nanti oh produkmu itu hasilnya tidak bagus gitu kan. Dengan ini ya sudah ganti ya yang lain gitu kan. Udah waktunya untuk ganti dan itu eh, sudah menjadi rencana kita ke depannya. Yaitu pengalaman saya di industri itu sangat membantu tugas saya sekarang di apa universitas ya. Nah ini tahapan untuk penentuan metode pembuatan. Ini menjadi penting Mas. Nanti saya share ke Anda. Jadi bagaimana sih Anda menentukan metode pembuatan? Itu ya. Ini saya ambil dari bukunya langsung. Jadi setelah target product profile dan pre-formulation report ini Anda dapatkan, maka Anda lihat dulu bahan aktifnya itu masuk di BCS kelas berapa. Tahu ya BCS, ya Bio Pharmaceutical Classification System. Ya, ini nanti dilihat apakah dia masuk di BCS kelas 1, artinya good solubility, artinya kelarutannya itu bagus, atau poor solubility, ya, artinya kelarutannya itu rendah. Ya, ini masuk di BCS kelas 2 dan kelas 4. Kalau kelarutannya itu rendah, maka harus ada upaya untuk meningkatkan kelarutan. Ya, ini farmasi fisik mungkin saya sudah sampaikan, saya menulis buku sudah cukup lama dengan Bu Putri itu teknik-teknik peningkatan kelarutan bahan aktif farmasi. Nanti kamu bisa search itu bisa dicari. Apa saja yang bisa dilakukan di sini? Umpamanya dengan menambahkan surfaktan, umpamanya dengan membentuk garamnya atau terus kemudian membentuk kokristal gitu ya. Terus menambahkan ya beberapa bahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kelarutan ini. Atau juga bisa digunakan dengan milling atau pengecilan ukuran partikel. Atau bisa digunakan bisa menambahkan eksipien-eksipien yang larut air. Ya, umpamanya paracetamol itu ya sebaiknya Anda menggunakan laktosa gitu ya di sana selama tidak ada apa interaksi karena itu akan membantu proses pembasahan sehingga kelarutannya bisa lebih baik. Nah, ini harus dipikirkan sebelum Anda memilih metode pembuatannya. Kemudian yang kedua, setelah BCS itu kan berapa, what is the dose? Jadi dosisnya itu apakah kecil, apakah besar? Nanti dicek ya, kecil dan besar itu sekitar 25 miligram. Ya, kalau mamanya dia di bawah itu termasuk kecil ya.
Kalau di atasnya itu bisa dianggap dosis besar. Setelah itu, ya, apakah dia potensi terhadap segregasi enggak? Misah enggak gitu ya. Ya, kemudian sorry, kita balik aja ke sini. Ya, di sini kalau low dose, ya low dose, jadi dosis rendah dan dosis tinggi ya. Saya lanjutkan di sini. Kalau dosis rendah, dia potensi terjadi segregasi enggak? Kalau dia terjadi segregasi, ya kalau no, kalau dia enggak misah, maka kamu bisa direct compress. Tapi kalau dia segregasi, maka kamu harus masuk ke sini. Apakah dia ini stabilitas terhadap panas dan kelembapan bagaimana? Kalau dia stabil terhadap panas dan kelembapan, maka kamu apa namanya bisa menggunakan wet granulation. Tapi kalau dia itu tidak stabil, maka kamu menggunakan dry granulation. Kalau yang dosis besar, maka ini kamu lihat sifat alirnya. Kalau sifat alirnya bagus, kamu langsung bisa direkompres. Tapi kalau enggak, ya dimasuk lagi ke sini. Ya kalau dia stabil, pakai wet granulation, kalau enggak, dry granulation. Jadi tiga ini alurnya seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan masalah-masalah di apa pembuatan sediaan kan masalah tadi ya, masalah disolusi. Disolusi kan masalah kelarutan yang di sini kan, masalah kelarutannya. Ya, kemudian masalah yang berikutnya ya mutu fisik lah. Kemudian ya, terus kemudian eh, homogenitas. Ini kan makanya mesti ditanya homogenitasnya. Terus kemudian yang berikutnya adalah masalah stabilitas. Ya, ini yang menjadi kata kunci jika Anda ingin memilih metode pembuatan. Ya, jadi tadi apakah dia masuk BCS kelas 1, kelas 2, atau kelas 4, kemudian apakah dia punya aliran yang bagus atau tidak, sorry, dosisnya apa kecil, apa besar, kemudian alirannya seperti apa, kemudian stabilitasnya seperti apa, itu menjadi kunci Anda memilih apakah bahan itu digunakan untuk granulasi basah, granulasi kering, atau cetak langsung, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena ini penting ini. Kamu di berikutnya kan itu. Silakan, saya sambil bernafas ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, santai saja. Ada yang mau didiskusikan? Kamu kan sudah diskusi apa? Mau 2 kali ya yang untuk praktikum. Ada yang mau didiskusikan? Haika, Dimas, Ahmad, masih belum paham? Yang masuk sudah berapa, Mas? Baik, ini saya lanjutkan aja. Ya, ini kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan tadi ya, sama ini. Ini nanti Mas apa wadah gitu nanti kamu bisa belajar mesinnya itu seperti apa, ada pansis gitu ya, pansis atas, pansis bawah. Ya ini konsepnya itu seperti ini. Ya tidaklah cukup bila produk jadi itu hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian. Tetapi yang lebih penting adalah mutu itu harus dibentuk di dalam produk. Ya, jadi kalau kamu di industri ya jangan pokoknya ini ya apa namanya ya kayak sekolah ini kamu pokoknya lulus gitu. Dia repot nih kalau gitu aja. Karena kamu pertaruhan itu waktu saya di industri juga pertaruhan ya. Kalau produk itu gagal kan berarti dibutuhkan biaya yang cukup tinggi. Karena buat itu paling kecil itu kalau masih coba-coba itu size-nya apa batch-nya itu kan sekitar 50 kilo ya. Artinya biayanya cukup besar.
Ya, sehingga apa namanya kita tidak bisa coba-coba bahwa mutu itu harus dibentuk dari awal. Ya, harus dibentuk mulai awal kita paham betul mengenai produk-produk, kemudian bagaimana kita bisa mendevelop atau mengembangkan sediaan ini. Nah, ini kalau tadi adalah tahapan pemilihan metode pembuatan, kalau ini adalah tahapan proses produksinya. Ini nanti. Jadi kamu mulai bahan aktif, kemudian eksipien. Ya, yang di sini itu adalah namanya prototype formulation, ya, processing dan characterization. Jadi setelah kamu ada tugas nanti, API ini, kamu kan memilih eksipien ya. Eksipien kemudian kamu coba merancang prototipe formulanya. Jadi formula itu tidak sekali jadi ya. Merancang prototipe formulanya, kemudian kamu kalau sudah tahu prosesnya itu seperti apa, granulasi, pakai granulasi basah umpamanya, atau pakai cetak langsung, prosesnya seperti apa. Ya, kalau ini sudah selesai, kamu baru melakukan yang namanya optimasi formula. Jadi optimasi formula itu seperti ini. Nanti Bu Dani itu juga belajar ini ya, memberikan materi ini juga. Itu tinggal dengan quality by design, itu kamu tinggal nambah-nambah gitu Mbak. Jadi mamanya formulanya sudah tahu ya, bahannya itu A, B, C, D gitu. Tapi Anda tinggal merubah-rubah. Mamanya bahannya itu yang semula 1% jadi 2%, yang semula 3% jadi 4% gitu. Untuk mendapatkan apa mutu yang paling optimal. Itu namanya formulation optimization, optimasi formula. Jadi bukan bongkar pasang lagi. Ya, bongkar pasangnya itu sudah di prototip formulation. Jadi kalau orang bangun mobil gitu ya, mobilnya itu sudah kelihatan dulu di prototype formulation, processing dan characterization. Jadi rojanya sudah ada, bodinya sudah ada, semuanya sudah ada, lampu-lampunya sudah ada. Itu di prototype formulation. Jadi pengikatnya sudah ada, pengisinya sudah ada, disintegrannya sudah ada. Itu di prototype formulation. Optimasi formula umpamanya gini, oh setelan karburatornya kurang kencang gitu. Umpama desainnya itu masih banyak menghambat gitu. Makanya ini dikurangi gitu ya. Ini ditambah, ini dikurangi. Itu tahapan formulation optimization ya. Ini sudah pada skala apa namanya prototype. Kemudian di formulation optimization itu sebenarnya sudah bisa dilakukan studi stabilitas ya. Jadi setelah itu baru kalau stabilitasnya oke baru scale up gitu ya dan validasi dengan alat-alat yang sebenarnya gitu kemudian baru proses manufaktur ya jadi kalau kamu di lab itu masih di prototype formulation ya tapi Bu Dani menggabungkan dengan di sini oleh karena itu pada apa namanya kelompok itu kan ada beberapa kelompok nanti kelompok A itu pengikatnya 2% umpamanya kelompok B pengikatnya 3% kelompok C pengikatnya 4% itu dalam rangka ini ya quality by design. Ya ini kan sudah ditentukan, nanti Bu Dhani formulanya ini gitu ya. Tinggal mainnya di persentase, artinya Anda masuk di formulation optimization. Ya ini, ya sekarang yang dilakukan di lab itu ini, ya scale up-nya ya tentu dengan mesin yang sesungguhnya. Ini kira-kira gambaran untuk tahapan proses produksinya. Ya, ini. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, strategi peningkatan kelautan bahan aktif farmasi tadi ya. Anda bisa baca. Ini tahapan pemilihan eksipien ya. Jadi eksipien itu udah mudah gitu ya. Eh, apa namanya? Harus terdaftar di International Pharmaceutical Excipient Council atau masuk di GRACE ya. Atau MSDS, Generally Regarded as Safe atau Material Safety of Datasheet. GRACE itu yang mengeluarkan FDA ya. Jadi dia masuk di sana enggak. Ya, tujuan dari ICPN ini kan memudahkan proses manufaktur, meningkatkan stabilitas, kemudian memudahkan identifikasi produk, meningkatkan keamanan ya. Ini sumber informasi untuk ICPN, jadi bisa dari
Handbook of Pharmaceutical Excipient, Pharmacope, FDA, ya, inactive ingredient, dan seterusnya. Ini bahan-bahan untuk tablet, jadi eksipiennya itu ada pengisi, pengikat, disintegran, glidan, lubrikan, anti adheran, dan lain-lain. Ya, ini pengisi, fungsinya apa? Saya kira Anda sudah nggak tahu Anda sudah diskusi enggak? Ini kan sudah ada semua ya, pengisinya itu apa? Ini saya kira sudah Anda presentasikan di praktikum ya. Pengikat itu fungsinya apa dan seterusnya ya. Cara penambahan pengikat itu ada yang kering, ada yang dilarutkan. Ya, tapi yang nomor dua itu lebih baik. Jadi kalau pengikat itu dilarutkan dulu itu lebih baik ya. Ini faktor yang mempengaruhi efisiensi pengikat, ya, konsentrasi pengikat, kemudian sifat mekanik, ya, sifat bahan obat dan eksipien, interaksi bahan obat dan pengikat, kemudian distribusi pengikat. Ya, nanti kalau praktikum juga, kan di situ ada apa namanya kamu gelatin gitu ya. Gelatin itu kalau tidak salah ini sudah tidak digunakan di industri ya. eh Sekarang di industri banyak menggunakan yang polimer-polimer seperti PVP ya, HPMC gitu. Kenapa? eh Apa namanya? Seperti amilem gitu ya, kemudian gelatin itu sekarang jarang sekali, bukan berarti tidak ada ya, jarang sekali digunakan karena contoh amilem ya, amilem itu konsentrasinya besar, viskositasnya besar, ya konsentrasinya besar untuk mendapatkan kekuatan yang cukup baik ya. Makanya amilem itu kan bisa 4%, bisa 5% gitu. Tapi dia viskositasnya itu besar. Kalau viskositasnya besar, itu distribusi pengikat ini menjadi susah gitu. Itu berbeda kalau kamu umpamanya PVP gitu. PVP itu konsentrasi 2%, 3%, itu sangat encer ya. Viskositasnya tidak tinggi. Tetapi, sehingga distribusinya kan bagus. Tetapi daya ikatnya nanti sama dengan amilem itu yang 2 kali lipatnya. Nah, makanya banyak digunakan pengikat-pengikat ya PVP, HPMC gitu ya. Itu karena hal seperti itu, HPC gitu. Ya, di samping itu kalau pengikat-pengikat dari bahan alam itu kelemahannya gini ya. Kelemahannya itu semakin lama, contohnya gelatin atau amilem itu, semakin lama ikatannya itu semakin kuat, semakin mengeras, semakin mengeras. Jadi contoh gini, kamu pada saat membuat sediaan gitu ya, kemudian itu diperiksa, dievaluasi, katakanlah kekerasannya cuma 6 gitu atau 7 gitu ya rata-rata. Tetapi setelah 6 bulan, setelah 1 tahun, itu kekerasannya bisa 12. Itu yang terjadi kalau Anda menggunakan pengikat amilem atau pengikat gelatin. Makanya harus diperhatikan betul hal-hal seperti itu. Ya waktu saya di industri juga gitu. Kenapa sih menggunakan ini gitu. Sehingga saya bilang "Oh, kok tidak efisien banget gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Itu dulu banyak yang saya rombak ya. Karena pemikiran dari yang dulu-dulu itu kan ini anu inet anu macam-macam. Waduh, sekarang kalau kita tidak efisien itu tidak bisa bergerak gitu. Ya, kemudian disintegran itu mekanismenya bisa macam-macam ya di sini ya. Cara penambahnya bisa internal, eksternal atau kombinasi ya. Kemudian mekanisme kerja disintegran itu ada yang swelling, ada yang karena kapilaritas, ada yang apa namanya perubahan bentuk, deformasi, ada yang gas. Gas itu contohnya effervescent ya. Effervescent itu kan mencampurkan antara asam sitrat dan natrium karbonat gitu ya. Itu kan membentuk gas CO2. Itu yang memecahkan tablet-tablet effervescent itu. Ya, kemudian glidan gitu ya. Glidan nanti Anda harus bisa membedakan glidan itu memperbaiki aliran, kalau lubrikan itu mengurangi friksi ya, meskipun bahannya hampir sama ya. Kemudian ada anti adherin itu mencegah lekatnya granul pada permukaan tablet. Ya, ini karena fungsi dari
Glidan anti adheren ini hampir sama dari bahan itu, mamanya metalik stearat, MG stearat gitu ya. Itu anti adherennya ya, kemudian lubrikannya itu lebih tinggi daripada anti adheren dan glidan. Kalau talc itu glidannya lebih bagus, anti adherennya bagus gitu ya, tapi tidak punya sifat lubrikan dan seterusnya. Makanya untuk pembuatan ini itu selalu ya bukan selalu ya. Seringkali kita gunakan kombinasi antara MG Star dan Talek itu ya karena mereka saling melengkapi gitu. Itu. Jadi karena itu saling melengkapi, makanya dilakukan kombinasi. Tuh ya. Cara penambahannya ya biasanya apa dicampur dulu, kemudian nanti ditambahkan di campuran itu. Untuk penambahan gelidan dan lubrikan, ingat ya, itu tidak boleh yang dinamakan homogen. Jadi dia ditambahkan sekitar 5 menit lah sampai 10 menit. Kenapa? Karena dia hanya diperuntukkan di permukaan untuk melapisi tadi. Ya, sehingga kalau nanti dicampur fase eksternal lubrikan atau glidan, maka apa eh, dia tadi hanya dicampur 5 menit gitu aja. Tuh Mas. Kemudian lain-lainnya ada pewarna ya, ada ini pewarna ada yang larut air, ada yang tidak larut air. Oke, sekarang yang terakhir dulu deh. Ini ada pemanis ya. Silahkan ini. Ini bahan-bahan untuk cetak langsung ya. Saya tadi sampaikan meskipun itu sederhana tapi apa ininya lebih mahal karena tadi apa eksperimen untuk cetak langsung itu harganya lebih mahal ya. Dan syarat eksperimen cetak langsung itu harus alirannya bagus dan kompatibilitasnya bagus. Nanti kita lihat di sini. Makanya untuk eksperimen cetak langsung pun itu biasanya kombinasi ya karena tidak ada bahan itu yang sempurna. Kalau Anda butuh flow-nya bagus, nanti yang dilihat ya MDEC ini bagus, ya kompresibilitasnya bagus, kemudian flow-nya juga bagus, solubility-nya bagus, tapi harganya mahal nih. Kalau SDL kompresibilitasnya 3 masih bagus ya, flow-nya bagus, ya kelarutannya bagus, ya. Avisel ini kompresibilitas bagus. Biasanya kan kita kombinasi ya, kompresibilitas antara SDL dengan Avisel ya, karena Aviselnya itu kompresibilitas bagus, alirannya yang ini bagus. Kan yang penting ini. Ya, jadi dengan data-data ini kita bisa memilih bahan-bahan yang kita gunakan. Ya, ini pemilihan eksipien tadi. Bagaimana kita bisa memilih eksipien kan bergantung dari sifat fisika kimia dari obat-obatnya, kemudian manufakturnya, kemudian apakah dosisnya kecil atau besar, kemudian apakah diinginkan rilis cepat atau tidak, rutenya, kemudian stabilitas dan sifat fisikokimia dari eksipiennya. Ini cara memilih eksipien. Nah ini, saya bernapas dulu. Sebelum ke sini, absen dulu deh. Nanti soalnya kamu kalau tidak nyimak ini terus salah itu loh buat formula. Ya kalau saya sudah sampaikan kamu tidak bisa ya, ya sudah. Ini sudah saya buat, tapi absen dulu aja ya. Oke, silakan. Absen dulu aja, saya sambil bernapas itu.
Sudah? Permisi, Prof. Atas Hmm. nama Faradila Ermin Sabil, mohon maaf, Prof tidak bisa absen karena menggunakan satu device. Dah. Terima kasih, Prof. Permisi Prof, atas nama Hasna Mutia. Makasih Oke. Prof. Terima Permisi, lagi. Prof. Atas nama Aisyah Naura. Aisyah. Terima kasih Oke. banyak, Prof. Lanjut. Sudah? Ini tidak ada? Permisi Prof, atas nama Firya Fahri ya Prof. Makasih Prof. Diandra? 66 ya. Tapi kok di sini 66. 63. Yahya? Yahya ada? Naura? Diandra? Naura, Diandra? Udah enggak? Sudah, Mas, komputernya? Sudah? Nah, sudah, Prof. Udah ya? Enggak ada ya? Oke, baik. Saya coba lanjutkan. Tolong perhatikan sebentar saja. Biar kamu udah ini ya. Karena intinya sebenarnya kan di penyusunan ini. Udah kelihatan ya? Jadi ini sudah saya kasih contoh. Gitu ya. Saya kasih contoh, tapi nanti tidak harus kamu nyontoh gini kalau dapat tugas dari Bu Dani. Jadi ini eh, ini yang nomor satu, ya, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Ini adalah susunan kamu apa namanya menyusun formula ini, ya. Termasuk susunannya paracetamol, laktosa ini ada aturannya, Mas. Jadi di sini mulai dari bahan aktifnya dulu, kemudian di bawahnya itu pengisinya, kemudian di bawahnya lagi itu pengikatnya, kemudian di bawahnya lagi penghancur, kemudian glidan dan lubrikan. Ini aturan. Memang boleh kamu tidak, tetapi itu akan menyulitkan. Ya, tidak urut seperti ini kamu boleh, tapi itu akan menyulitkan buat kamu. Kenapa? Karena untuk tahap berikutnya, itu kan kamu harus melakukan proses manufaktur. Kalau disusun gini, itu enak. Itu ya, itu. Saya kasih contoh ini dulu. Sekarang bagaimana cara menyusun formula? Yang pertama, ini kan yang pertama hijau ini ya. Kamu tuliskan dulu paracetamol mamanya, bahan aktif 500 miligram. Kemudian yang kedua, kamu di bawah sini. Sekarang kamu pengen bobot tabletnya itu berapa dulu? Nah ya. Kemudian nanti akan digunakan dengan pancis ukuran berapa? Nomor dua. Setelah itu, kamu isi yang nomor tiga ini. Kamu isi pengikatnya apa? Gitu kan? Ya, kamu kan sudah milih pengikatnya berapa persen? Mau 3% namanya. Nah, 3% dari mana? Itu kan harus tahu dari sini. Ya, sehingga kamu menentukan apa namanya jumlah beratnya itu tidak ngawur. Makanya nomor dua itu kamu harus tahu bobot tabletnya ini di bawah dulu ini. Karena kan di buku-buku literatur dikatakan PVP itu digunakan antara 1 sampai 5%, kan gitu ya. Atau 1 sampai berapa persen. Nah, persennya itu dari ini harus ada dulu. Makanya setelah nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Ya, kemudian setelah ada pengikat, ada penghancurnya. Ya, namanya 2%. Ini nomor 4. Kemudian kamu bisa tambahkan ya Antalek, Glidan, nomor 5, MG syaratnya 0,5% mamanya. Ya, ini bisa mamanya setengah persen apa 0,75, 0,75, tapi jangan terlalu banyak karena ini sifatnya hidrofobik ya. Atau 1% masih boleh lah. Setelah nomor 6, kamu baru nomor tujuhnya mana ini? Ya, nomor tujuhnya di bawah ini. Baru pengisinya itu ini kan sudah ada.
ya, sudah ada jumlahnya ini. Jadi bobotnya dikurangi nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, maka ketemu 107,75. Nah, 107 ini masuk di pengisinya. Kamu bisa kombinasi pengisinya mau laktosa 80%, sampai 80, MCC-nya itu 27,75. Jadi nomor 8, nomor 9. Nah, ini ya, itu cara membuat formula. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Hmm. Ada enggak? Sudah paham enggak? Hmm. Permisi, Prof. Itu Hmm. yang 80-nya itu ada hitungan khususnya gak, Prof? Yang ini, yang pengisinya ini. Begini, Prof. Ya, yang ini itu kan berdasarkan tadi, berdasarkan studi praformulasimu, kamu kan paracetamol itu sifatnya seperti apa? Kan kelarutannya kecil, gitu ya, kompatibilitasnya jelek, ya toh? Nah, di sini ini kamu bisa main sebenarnya. Laktosa, laktosa ini kan kelarutannya lebih besar, Mbak. MCC itu tidak larut. Makanya kamu belajar sama Bu Dani kan pertama kamu presentasi di praktikum kan laktosa lah, MCC apa gitu. Karena sifat paracetamol seperti itu, maka laktosanya harus lebih banyak daripada MCC-nya. Kalau MCC-nya kamu lebih banyak dari laktosa, tidak jadi tabletmu. Karena kompatibilitas paracetamol itu bisa diperbaiki dengan menambahkan laktosa yang kompatibilitasnya bagus, kemudian ditambah MCC ini. Ya, di samping itu kan kita juga harus memperbaiki keterbasahan atau apa namanya peningkatan kelarutan dari paracetamol. Makanya laktosa ini karena mudah larut, dia akan membantu pembasahan dari paracetamol. Sehingga kombinasinya boleh kamu umpamanya ini 90%, ini setelah sisanya boleh. Ini yang setelah optimasi tadi ya, setelah prototipe ini jadi kamu bisa, oh nanti kekerasannya kurang, nanti kamu tinggal naik turunkan ini. Gitu, Mbak. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Kenapa diurut seperti itu? Ya, karena prosedur pembuatannya, yang A kan tinggal enak. 1 tambah 2 tambah 3, campur kering endomogen. B-nya 4, larutkan air. 4 itu tadi kan pengikat toh. Ya, ini tambahkan ini sampai larut. Kemudian yang C, B, ini B ini campur ke A, aduk basah, add massa granul. Kemudian ayak dengan pengayak. Jadi yang C ini ayak dengan pengayak 2 mm atau 1,8 mm. Ya, keringkan, ya enak. Kalau kamu ndak urut, agak susah nanti. Ya, ini tinggal tulis gini aja. Ya, ini ada yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Prof. Ya, Mas. Itu yang A itu nomor 1, 2, 3 itu pakai yang urutan bahan atau urutan formulasi tablet, Prof. Yang Ini, sebelumnya. ini kan 1, 2, 3, makanya saya beda. Makanya kalau ini kamu ngurut gini akan lebih mudah di prosesnya ini, Mas. Iya Ya, toh? Prof. Ya. Jadi pakai yang urutan bahan ya, Prof. Bukan yang Iya, kanan. ini. Kalau ini kan urutan untuk menyusun formula ini. Ya, siap. Terima kasih, Prof. Ya, kalau ini kan urutan yang dalam kurung urutan, oh kamu harus nulis ini dulu, nulis ini, ya, nulis ini. Kalau tadi itu urutan ininya, ya, sehingga nanti yang digranulasi itu kan sebenarnya sampai nomor 4 ini. Ya, hmm, nih. Nah, ini kan. Jadi ya sampai nomor 4 aja ini yang masuk di masa granul. Ya, 56 itu kan nanti ditambahkan setelah granul itu jadi. Nah, nanti ada faktor koreksi juga di sana. Ya, tuh. Oke, saya lanjutkan untuk yang cetak langsung. Kalau cetak langsung, gitu ya. Ranitidin, mamanya. Ranitidin kan punya 2 gugus amin ya. Ini tulis saja 1. Artinya kamu tidak bisa menambahkan laktosa di sini atau dextrosa. Karena itu akan membentuk apa reaksi mailat gitu ya, yang membentuk warna yang coklat. Jadi 1, ranitidin yang tuliskan dulu di sini.
kemudian bobot tabletnya nomor 2, ya. Kemudian kamu tuliskan penghancurnya berapa. Karena cetak langsung kan bisa tambahkan pengikat, bisa enggak ya di sini. Karena excipient-nya sendiri sudah punya daya ikat ya biasanya. Primogel penghancur aja 2%, ya. Talek, lidan, kalau sudah, ini yang dikurangkan di sini, ya. Sisanya ini masuk di pengisi. Nah, pengisi kamu tinggal kombinasi nanti. Ya, boleh umpamanya 125, ini 75 gitu. Officialnya jangan terlalu banyak. Nanti tidak jadi kamu. Karena official itu tidak larut, kemudian dia nanti kamu lihat sendirilah sifat-sifatnya. Kamu kan sudah presentasi untuk bahan-bahan itu kan. Kalau Star RX 1500 itu kan dari Amilem kompatibilitasnya bagus, apa apa namanya, dia tidak berinteraksi dengan ranitidin, kelarutannya nanti tertembasannya juga bagus juga. Itu alirannya juga bagus gitu dibandingkan dengan Avicel. Avicel itu alirannya kurang bagus. Ini kemudian nanti cara buatnya ya gampang, tinggal 1, 2, 3, 4 campur gitu kan. 5, 6 tinggal nah ini. Gampang toh? Ada yang mau ditanyakan? Jadi nyusunnya itu ada tata aturannya gitu ya. Tata aturannya seperti itu, gitu ya. Mungkin itu ndak ini ya, apa? Kalau ndak salah itu ndak, tetapi memudahkan kita, gitu. Memudahkan kita di tahapan-tahapan berikutnya itu ya seperti itu. Akan lebih mudah gitu ya. Itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Nanti yang berikutnya. Eh, Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Eh, itu ya. Absennya sudah semua? Ada yang ketinggalan? Permisi, Prof. Hmm. Apa, Mbak? Atas nama Naura Takia tadi sempat kelempar karena sinyalnya kurang bagus. Bentar. Naura. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau didiskusikan kembali? Ada yang mau ditanyakan? Ya, filenya belum saya kasihkan kamu ya. Saya kasihkan di Iya, Prof. Baik. chat. Bentar. Tak kasih sekalian yang ini ya barangkali yang praformulasinya barangkali kamu belum dikasih. Bentar.
Yang PDF. Bentar, Mas. Loh, PPT. Nggak apa-apa deh. PPT kamu bisa ini enggak? Yang tadi PPT ya, bukan PDF ya. Kamu anukan Bisa, sendiri Bro. ya. Nanti saya ubah aja ke PDF. Oke. Oke, gitu ya. Eh, sudah semuanya. Mudah-mudahan